Pertanyaan yang pertama dari Matondang, Polda Jambi. Bismillah, Ustadz, saya ingin bertanya. Dalam keadaan safar, misalnya perjalanan 1-2 hari, lebih baik kita berpuasa atau tidak berpuasa? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Soal yang pertama berhubungan dengan hukum siam Ramadan dan berhubungan dengan as-safar. Abdurrahman ya'ti huna wa illa fala talumanna ila nafsah. Yalah. Maka di pertanyaan tentang hukum safar, apakah seseorang yang safar 1 hari 2 hari dia itu berbuka puasa atau dia tetap melaksanakan puasa atau bagaimana? Maka dalam permasalahan as-safar telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama, para ulama yang mengatakan untuk orang yang safar agar berbuka mutlakon. Maknanya orang ini jika dia safar maka berbuka lebih afdal secara mutlak dengan pendalilan dalil-dalil tentang rukhsah untuk melaksanakan buka seperti di dalam ayat Al-Qur'an, man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka bagi mereka orang-orang yang safar dan marid ataupun sakit dan dia dalam keadaan berpuasa, maka boleh untuk berbuka kemudian membayar di hari yang akan datang sebagai qada. Maka taifah yang pertama mengatakan lebih baik berbuka karena telah datang rukhsah secara mutlak. Safar langsung buka, itu maknanya. Dan ini adalah ucapan dari para tabi'in, Sa'id ibn Musayyib dan Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, dan diikuti oleh itba' at-tabi'in dan bahkan yang setelahnya seperti Imam Ahmad dan Ishaq ibn Rahawih. Dan pendapat yang kedua, berpuasa lebih afdol secara mutlak karena pendalilannya dulu Nabi juga banyak di safarnya itu dalam keadaan berpuasa, maka berpuasa lebih afdol secara mutlak. Dan ini ucapan dari para sahabat seperti Anas ibn Malik dan Utsman ibn Abi Aufa, dan juga dari ulama ahlu madhab seperti Asy-Syafi'i dan pendapat Abu Hanifah dan Malik dan Sufyan Ats-Tsauri. Dan pendapat yang ketiga, pendapat al-muhaqqiqun dari para ulama yang mentahqiq al-mas'alah, bahwa perkaranya tidak kita ini berbuka secara mutlak dan juga menahan puasa secara mutlak, namun yatakhayyar bainahuma ayul afdal al-amrain aisaruhuma. Maka maknanya di sini adalah madhab yang ketiga, tidak berbuka secara mutlak lebih baik, tidak berbuka tidak menahan puasa secara mutlak lebih baik, tidak, tetapi kembali kepada masyaqqah dalam safar ataupun kemudahan dalam safar. Maksudnya, jika dia safar dalam 2 hari, terutama mudik 2 hari, wallahu alam kemana, ke Aceh misalnya, dari Darmasraya ke Aceh atau ke Jawa, bisa 2 hari pertama naik pesawat ataupun naik bus dan sebagainya. Maka yang menjadi poin, meskipun dia safar ke Aceh ataupun ke Jawa dalam waktu sehari, 2 hari ataupun 3 hari, maka dilihat di sini apakah ada masyaqqah. Makna masyaqqah adalah safar yang melelahkan, yang mana seorang muslim di sini jika dia meneruskan puasanya akan menjadi badannya lemah dan bahkan jatuh sakit. Maka jika dilihat akan seperti itu, berbuka lebih afdol. Namun jika dia safar, misalnya dengan pesawat, mau ke
mau ke Jawa misalnya. Dari sini ke Muara Bungo turun di Cengkareng. Di Cengkareng mau ke Bandung tinggal naik Prima Jasa, bukan iklan tapi memang begitulah adanya. Prima Jasa 50.000, 60.000 sudah sampai rumah. Tidak ada perasaan capek karena naik kapal cuman 1 jam ataupun 45 menit sampai Cengkareng dari Muara Bungo, maka tidak ada yang melelahkan. Dan mobil Prima Jasa tidak putus-putus dan dia trayeknya adalah 2 jam, maka 2 jam sudah sampai. Kalau turun dari bandara Cengkareng misalnya jam 10, maka dia sampai jam 12. Dan dari Damasraya dia safar jam 8. Dia bergerak dari sini jam 6 pagi setelah sahur misalnya. Maka tidak ada masyaqqah. Maka lebih baik dia memilih untuk berpuasa. Maka ini madhab, pendapat yang ketiga adalah tidak berbuka secara mutlak dan tidak melaksanakan puasa secara mutlak. Maka dilihat kepada mana yang lebih baik. Jika safar menyebabkan sakit, lebih baik berbuka. Dan jika tidak ada masyaqqah sama sekali, di mana safarnya menggunakan pesawat seperti kami misalkan, waktunya juga pendek, sebelum duhur dari Damasraya ke Bandung sudah ada di rumah, insya Allah sebelum duhur misalnya. Maka di sini dia melihat jika berbuka akan malah menjadi masyaqqah. Jika dia berbuka, kapan dia akan berpuasa? Karena dia sangat sulit untuk berpuasa misalnya. Maka di sini tidak apa-apa bagi dia untuk memilih lebih baik berpuasa. Maka ini madhab yang ketiga adalah madhab dari Umar ibn Abdul Aziz dan juga dipilih oleh Imam Ibnul Mundir, dan ini yang dhahir dipilih oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i dan dhahirnya Imam Ibnu Taimiyah. Maka inilah yang rajih wallahu a'lam. Sehingga kita kembali kepada pertanyaan, di mana orang yang bertanya dalam keadaan safar misalnya perjalanan 1 sampai 2 hari, lebih baik berpuasa atau berbuka? Maka jawabnya tadi saya sebutkan, manalah yang lebih baik baginya. Jika misalnya berbuka lebih baik, maka dia berbuka. Dan jika puasanya dalam keadaan tidak ada masyaqqah, tidak ada yang memberatkan, tidak menyebabkan dia lapar dan haus, maka lebih baik dia berpuasa. Karena ditakutkan nanti, gati wajhak, dhahir min hina. Gati wajhak, matastahi. Maka sebagian dari manusia jika dia berbuka justru dia masyaqqah, kapan mau membayar qada tersebut. Sehingga selama tidak ada pemberatan untuk melaksanakan puasa, maka lebih baik dia berpuasa. Dan pendalilan dari madhab yang ketiga ini banyak sekali dari ayat Al-Quran dan hadis. Ayat Al-Quran seperti di dalam surat Al-Baqarah, yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Maka Allah menginginkan di dalam syariat ini kemudahan, dan Allah tidak ingin memberatkan. Lalu mana poin pendalilannya? Poin pendalilannya di saat dia safar dalam keadaan rahah, dalam keadaan tidak ada masyaqqah, dalam keadaan rileks dan santai, maka lebih baik dia terus berpuasa. Yuridullahu bikumul yusr. Allah menginginkan kemudahan. Maknanya jika dia berbuka karena dia mengambil misalnya rukhsah, padahal dia tidak capek, tapi mengikuti madhab misalnya rukhsah, lebih baik didahulukan rukhsah, berbuka saja. Maka nanti dia akan merasa berat untuk membayar puasa. Terutama dia memang orang yang tidak suka berpuasa. Berpuasa hanya kewajiban saja, puasa Ramadan. Tidak pernah berpuasa Senin Kamis, dan juga berpuasa sebulan 3 kali di hari Bid. Maka di sini dia akan menjadi masyaqqah di saat membayar puasa. Maka lebih baik jika memang safarnya itu dalam keadaan tidak masyaqqah, lebih baik untuk terus berpuasa. Dan pendalilan di dalam hadis-hadis juga
banyak sekali. Seperti hadis yang datang dari Aisyah dari sahabat Hamzah ibnu Amr al-Aslami, yang mana Hamzah ibnu Amr al-Aslami masyhur di kalangan para sahabat. Dia orang yang paling banyak safar, dan jika bulan Ramadan dia safar, dan selain bulan Ramadan dia safar dalam keadaan berpuasa. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya anisyam fis safar. Dia bertanya tentang berpuasa dalam keadaan safar. Di sini pertanyaannya bersifat umum, puasa yang wajib ataupun puasa yang sunnah. Faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta faftur. Maka in syi'ta fasum dijawab oleh Nabi, jika kamu mau berbuka, faftir berbuka, au fasum untuk berpuasa, maka terserah kamu. Maka di sini sesuai dengan jawaban kita, madhab yang ketiga adalah madhab yang rajih, di mana Nabi memberikan ikhtiar mana yang lebih baik jika dilihat kepada masyaqqah. Dan begitu pun hadis dari Hamzah ibn Amr al-Aslami sendiri, dia berkata, ya Rasulullah, ajidu bi quwwah ala asyam fi safar fahal alayya junah. Maka wahai Rasulullah, aku adalah orang yang mempunyai kekuatan di saat aku safar dan aku dalam keadaan berpuasa terus menerus. Maka bagaimana wahai Rasulullah tentang safarku? Apakah berpuasa atau lebih baik berbuka? Bagaimana jawab Nabi? Di sini dikatakan hiya rukhsah minallah. Wahai Amr, Hamzah ibn Amr al-Aslami, berbuka di saat safar itu adalah rukhsah dari Allah. Maknanya keringanan dari Allah. Faman akhadha biha fahasan, waman ahabba an yasuma fala junah alaih. Jika kamu mengambil rukhsah tersebut, maka dia baik, karena Allah telah memberikan keringanan. Dan jika kamu tetap berpuasa dan itu adalah lebih baik bagimu, fala junaha alaik, maka tidak ada dosa bagimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan begitu pun dari sahabat Anas ibnu Malik, kunna nusafir ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'im ala al-muftir walal muftir ala as-sha'im. Di hadis Anas yang muttafaqun alaih, dulu kami safar bersama Nabi. Dan safarnya bersama Nabi macam-macam. Ada yang safar untuk berjihad, dan ini kebanyakan. Ada yang safar untuk umrah, untuk haji, dan sebagainya. Maka di saat Nabi safar, kata Anas bersama para sahabatnya, di antara kami ada yang berbuka, dan di antara kami ada yang tetap berpuasa. Maka disebutkan falam ya'ib as-sha'im alal muftir. Tidak menjelek-jelekkan ataupun menghina orang yang berpuasa kepada orang yang berbuka. Diejek, lemah kamu, maka kamu berbuka, kita ini tetap puasa. Tidak. Dan kebalikannya, tidak ada yang mencemooh orang yang berpuasa dari orang-orang yang berbuka. Dikatakan, alhamdulillah kita berbuka, mendapatkan rukhsah dari Allah, daripada kalian capek, haus, dan sebagainya. Maka tidak ada di antara mereka saling menghinakan. Ini dari hadis Anas yang muttafaqun alaih. Dan kemudian ada di sana hadis-hadis yang lain yang mana syariat ini telah mencela bagi mereka orang-orang yang sengaja berpuasa dan ada padanya masyaqqah, ada padanya kelelahan, dehydration, kemudian sakit, kemudian bahkan pingsan, dan terus memaksa untuk puasa, maka dicela di dalam syariah. Telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah yang muttafaqun alaih. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar fara'a zihaman wa rajulan qad dhalala alaihi. Maka suatu hari kami safar bersama Nabi, kata Jabir. Kemudian kami mendapati ada manusia yang dikerumuni oleh para sahabat yang lainnya. Zihaman, dikerumuni.
Maka rajulun qad dhalala alaihi, ada orang yang diberikan peneduh, maknanya ditutupi seperti payung, dipayungi dan sebagainya. Faqala ma hadza, maka Nabi kaget kepada orang yang berkerumun tersebut. Ada apa gerangan? Ma hadza? Qalu shaimun, wahai Rasulullah, dia orang yang berpuasa. Apa maknanya di sini? Dia memberatkan dirinya. Di mana dia safar dan orang-orang ada yang makan dan ada yang tetap berpuasa, dan dia di sini membahayakan dirinya sampai lelah dan pingsan, dan dia tetap berpuasa. Ini poin pencelaan Nabi atasnya. Maka di saat diketahui bahwa orang ini berpuasa dan memaksakan diri, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minal bir as-siyam fis safar." Laisa minal bir as-siyam fis safar. Bukan dari suatu kebaikan dalam agama Islam as-siyam fis safar. Seseorang berpuasa dan dia dalam keadaan safar yang melelahkan, yang menyebabkan dia menjadi pingsan dan capek. Bismillah. Sehingga merepotkan kaum muslimin yang lainnya juga. Maka pencelaan kalimat laisa minal bir maknanya bukan dari kebaikan di dalam agama Islam. Maknanya bahwa di sini Nabi Muhammad SAW menghinakan dengan ucapan laisa minal bir, bukan dari kebaikan, bagi mereka yang takalluf. Sudah diberikan rukhsah oleh Allah untuk berbuka, terutama di zaman Nabi dulu yang namanya safar tidak ada dengan mobil ber-AC, apalagi sekarang dengan pesawat. Sehingga dari Madinah ke Makkah dengan pesawat hanya beberapa menit saja, dan dengan mobil 5 jam di jalan yang highway yang rata-rata 100-120. Maka ini adalah kenikmatan di zaman sekarang. Maka di zaman Nabi, safar dari Makkah ke Madinah atau sebaliknya membutuhkan waktu paling sedikit 2 hari 2 malam, 3 hari 3 malam. Maka dalam keadaan berpuasa di padang desert, padang pasir yang hawanya panas, menyebabkan manusia dehydration. Dikarenakan juga tidak ada tanaman-tanaman yang seperti sekarang tumbuh di trotoar-trotoar sebagai peneduh. Maka di saat mereka berjalan dengan unta langsung di bawah terik matahari, sehingga dehydration. Maka banyak dari para sahabat di sini yang mereka itu melaksanakan puasa di zaman dulu, dikarenakan melihat dirinya mampu, maka tidak apa-apa. Namun di saat tidak mampu, maka masuk kepada hadis Jabir tadi. Dan begitu pun di riwayat yang lain, masih di hadis Jabir, sama lafadznya, bahwa kami safar bersama Nabi, kemudian kami mendapati ada seorang yang berpuasa dalam keadaan lemah dan dikerumuni oleh kaum muslimin. Maka disebutkan di dalam hadis bahwa fasyariban nas wa yangduruna ilaihi fa aftara ba'duhum wa shoma ba'duhum, bahwa di saat Nabi Muhammad SAW safar, inna nasa qad syaqqa alaihim asyam wa inna nasa yangduruna fima fa'alta fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asr fasyariba wa nas yangduruna ilaihi fa'aftara ba'duhum wa shoma ba'duhum. Maka dalam keadaan safar yang melelahkan, mulai menjelang asar, manusia sudah banyak yang lelah. Maka Nabi melihat kepada maslahah, di mana para sahabat banyak yang lelah, maka Nabi mengambil air dan berbuka di depan para sahabatnya. Dan sebagian dari sahabat kebanyakannya adalah berbuka, dan ada sebagian yang masih berpuasa. Jika memang dia kuat maka tidak apa-apa. Namun yang jadi permasalahan, inna nasa saumu, dan mereka dalam keadaan letih dan pingsan, maka Nabi marah dan berkata, ulaikal usah, ulaikal usah. Maka mereka itu masuk kepada kemaksiatan. Mereka itu sekarang masuk kepada kemaksiatan. Kenapa?
disebutkan dengan ulaikal usah dikarenakan mereka berpuasa padahal Allah telah memberikan rukhsah dan Nabi pun telah berbuka di depan mereka. Dan begitupun jika memang diperlukan bahkan untuk berbuka seperti dia dalam keadaan safar berjihad, maka jihad itu butuh kepada kekuatan, dan kekuatan di tubuh datang dari makan dan minum misalnya. Maka di sini telah datang hadis yang diriwayatkan oleh ba'du ashabin Nabi tentang kisahnya Nabi perang Fathu Makkah. Maka disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW saat safar am Fatah di tahun Fathu Makkah dari Makkah ke Madinah untuk berperang. Kemudian di saat wasala ilal Kadid, dan Kadid adalah tempat desa di dekat Makkah, maka hampir datang ke Makkah. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqawwu li'aduwikum, maka berbukalah agar kalian makan dan minum dan kuat untuk berperang atas musuh-musuh kalian. Maka shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar, qala alladhi hadatsani laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arji yusabbul ma ala ra'sih minal atas atau minal har. Aku melihat Nabi membawa air dan ditimpakan kepada kepala dan wajahnya untuk mendinginkan dari panasnya. Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, inna ta'ifah minan nas qad samu hina sumta. Qala falamma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Kadid da'a biqadahin fasyariba fa'aftaran nas. Maka dikatakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebagian dari manusia mereka berpuasa karena engkau berpuasa, dan engkau telah mengatakan, wahai manusia, berbukalah karena kita akan bertempur dengan musuh, dan pertempuran ini butuh kepada power dan butuh kepada berbuka. Dan pada saat itu sedang safar. Safar ada rukhsah untuk berbuka. Maka Nabi Muhammad SAW saat memerintahkan, dia tetap tidak berbuka, tetapi mengguyurkan air ke wajah dan badannya agar mendinginkan. Maka disampaikan kepada Nabi bahwa sebagian sahabat juga tidak ada yang berbuka. Maka akhirnya sampai di Kadid, Nabi Muhammad SAW mengangkat air dan dia meminumnya. Dilihat oleh manusia Nabi berbuka, maka para muslimin pun berbuka bersama Nabi. Inilah itiba dari para sahabat. Maka hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad dan Asy-Syafi'i dari jalan Summi Maula Abi Bakar, dari Abdurrahman ibni Abi Bakar, dari ba'du ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini hadis yang sahih, semua rijalnya thiqat, dan disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i di Jami'us Sahih mimma laisa fi sahihain. Maka kesimpulannya barakallahu fikum, untuk permasalahan mana yang tadi pertanyaan kita ini safar mudik misalnya 1-2 hari, maka bagaimana kita berpuasa atau tidak? Jawabnya tadi, madhab yang rajih, madhab yang ketiga, memilih mana yang lebih baik. Jika dia merasakan lelah dan juga capek, kehausan, maka lebih baik untuk berbuka dan dibayar di hari yang akan datang. Namun jika dia dalam keadaan rileks, di mana dia safar dengan pesawat, kemudian nanti naik bus atau kereta yang cepat hanya 2 jam sampai dengan tujuan, maka di sini dia berpikir, jika aku berbuka, aku tidak merasa lelah, tapi malah nanti aku akan membayar puasa yang berat bagiku. Maka lebih baik aku meneruskan puasa